Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marsuki dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menjelaskan tiga bagian dari sistem akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, etika profesi akuntan. Dalam bidang akuntansi ada beberapa tahap, ada beberapa 9 bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah dari akuntansi yang menghususkan dalam proses pencatatan akuntansi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Kedua, auditing. Auditing bidang akuntansi yang menghususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen secara auditing. Tiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan pencitraan atau perencanaan penetapan dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menghususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. 5. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan perbandingannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen. 6. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan menghususkan kegiatannya dalam mempersiapkan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Tujuan adalah agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. 7. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang menghususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta laporan data keuangan. 8. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menghususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. 9. Akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan. Akuntansi sekolah menengah atas dan madrasah aliyah merupakan contoh lembaga yang menyelenggarakan akuntansi pendidikan karena para lembaga itu bagian akuntansi yang diajarkan. Ya, kita akan lanjut dari bagian profesi akuntan. Salah satu manfaat dari belajar akuntansi yaitu sedianya kesempatan berkarir yang luas. Karir atau profesi apa saja ditawarkan oleh akuntansi dapat kita lihat berikut ini. Kita bahas pertama, akuntansi perusahaan internal. Akuntansi perusahaan internal adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Akuntansi internal biasanya bertindak sebagai pengontrol perusahaan, yaitu mengawas terhadap seluruh operasi perusahaan yang berhubungan dengan keluar masuk uang. 2. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non bisnis. 3. Akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya dalam merencanakan, mengendalikan dan menerima penggunaan uang atau kekayaan negara. 4. Akuntan publik. Akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Ya, kita lanjut membahas etika profesi akuntan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika etika profesi akuntan. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Pelanggaran etika profesi walaupun kecil tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesi seorang akuntan. 2. Menekankan pada reputasi jangka panjang. Akuntan adalah profesi yang memberi pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan pengguna informasi akuntan lainnya. Oleh karena itu, akuntan harus memberikan informasi akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. 3. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Informasi yang diberikan oleh akuntan digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki berbagai kepentingan. Namun dalam kenyataannya akuntan sering dipengaruhi agar memberi informasi yang
disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu sering kali terjadi konflik karena akuntan tidak bersedia memberikan informasi sesuai kepentingan pihak-pihak tersebut. Seorang akuntan yang baik tidak akan berkompromi terhadap penyimpangan. Nah, itulah tadi pembahas kita dari 3 tahap dari akuntansi sebagai sistem informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.